Pertama, pembantaian Nanking. Pembantaian Nanking, atau juga dikenal sebagai pemerkosaan Nanking, adalah sebuah episode kelam mengenai pembunuhan dan pemerkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap penduduk Nanking selama Perang Tiongkok-Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pembantaian ini terjadi selama periode 6 minggu, dimulai pada tanggal 13 Desember 1937 dan berakhir pada awal tahun 1938, di mana selama periode itu tentara Kekaisaran Jepang mengamuk tak terkendali. Mereka mulai melakukan hal-hal yang sangat mengerikan, seperti pembantaian warga sipil, penjarahan, dan bahkan pemerkosaan. Diperkirakan sebanyak 40.000 hingga 300.000 orang tewas akibat dibantai tentara Kekaisaran Jepang. Dan bahkan diperkirakan sebanyak lebih dari 20.000 kasus pemerkosaan yang telah dilakukan tentara Kekaisaran Jepang pada periode itu. Kedua, daftar suara yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah artikel Wikipedia yang berjudul Daftar Suara yang Tidak Dapat Dijelaskan ini berisi kumpulan suara-suara aneh yang terekam di dasar lautan, di mana semua suara aneh ini direkam menggunakan susunan hidropon canggih milik Bidang Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat. Dan bagi yang belum tahu, hidropon ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam suara di dalam air atau cairan lainnya. Dan terkhusus semua suara di dalam artikel ini sudah dipercepat setidaknya 16 kali dengan tujuan meningkatkan dan menaikkan frekuensi suara agar dapat lebih mudah didengar manusia. Hal ini sebenarnya cukup mengganggu, mengingat suara-suara ini muncul di dasar lautan, yaitu sebuah tempat yang sangat sulit untuk dijelajahi. Seperti suara upsweep ini yang direkam oleh susunan hidropon milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik di antara Selandia Baru dan Amerika Selatan. Suara ini direkam pada bulan Agustus 1991, dan beginilah suaranya. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab suara ini muncul. Namun, diketahui suara ini bersifat musiman dan puncak terjadinya suara aneh ini terjadi pada musim semi dan gugur. Ketiga, blowing from a gun. Hukuman mati. Mendengar kata ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ditembak, kursi listrik, atau dipenggal? Tapi, tahukah kalian kalau ada sebuah metode hukuman mati yang tergolong sangat brutal? Metode ini dikenal dengan nama blowing from a gun. Biasanya praktik hukuman ini akan melibatkan sebuah meriam, di mana nantinya para terpidana akan diikat ke meriam dengan punggung menempel langsung dengan moncong meriam. Dan ketika meriam ini diledakkan, kalian bisa bayangkan sendiri apa yang akan terjadi. Tubuh terpidana itu akan meledak hingga hancur berkeping-keping. Dan jika kalian ingin tahu lebih lengkap mengenai metode brutal ini, kalian bisa baca langsung di Wikipedia. Keempat, Voynich Manuscript. Selanjutnya yang akan kita bahas secara singkat adalah naskah Voynich, di mana naskah ini merupakan sebuah kodeks bergambar yang ditulis dengan tangan dalam aksara yang tidak dapat diartikan. Bukan hanya bahasa naskah ini yang tidak dapat diartikan, tujuan dan asal-usul naskah ini masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Banyak yang beranggapan kalau naskah ini berisikan metode pengobatan herbal. Namun yang menjadi masalahnya, isi dari naskah ini terkadang memuat gambar-gambar yang tergolong sangat aneh, seperti naga, kastil, dan bahkan sekumpulan perempuan tanpa busana. Dan tak berhenti sampai di situ, isi dari naskah ini terkadang memuat gambar-gambar yang tidak dapat dijelaskan, yang menjadikannya semakin aneh sekaligus mengerikan, seperti gambar-gambar berikut ini. Kelima, Karl Tanzler. Ini merupakan artikel Wikipedia yang membahas seorang pria yang menjalin hubungan asmara dengan mayat seorang perempuan selama 9 tahun. Cerita ini bermula pada tanggal 22 April 1930 di sebuah rumah sakit marinir Amerika Serikat di Key West, Florida, di mana saat itu seorang pria bernama Carl von Cosel, yaitu seorang ahli radiologi, bertemu dengan seorang perempuan bernama Maria Elena Maliagro de Hoyos, seorang pasien penderita penyakit TBC di rumah sakit tempat Carl bekerja. Di mana akibat pertemuan itu, Carl langsung jatuh cinta dengan Maria dan rela melakukan apa saja demi membuat Maria sembuh.
Meski Carl sudah melakukan berbagai macam cara untuk membuat Maria sembuh, tapi sayangnya tepat pada tanggal 25 Oktober 1931, Maria dinyatakan meninggal dunia, meninggalkan Carl sendirian di sana. Tanpa pendapat dari keluarga Maria, Carl langsung membayar semua biaya pemakamannya dan membuatkan sebuah museum khusus untuk perempuan yang dia cintai ini. Dan setiap malam, Carl akan berkunjung ke makam Maria dan tidur di samping mayatnya. Puncaknya pada tahun 1933, Carl membawa mayat Maria ke rumahnya dengan alasan kalau roh Maria lah yang memintanya. Di rumahnya, Carl mengubah mayat Maria menjadi mumi, memakaikannya baju, wig kuno, memberikannya parfum dan disinfektan untuk menutupi bau busuk dan mencegah pembusukan. Selama 7 tahun, Carl menghabiskan hari dan malamnya bersama mayat Maria, layaknya pasangan suami istri. Tapi sayangnya, tepat pada Oktober 1940, adik Maria menemukan mayat Maria yang sudah menjadi mumi di rumah Carl. Dan singkat cerita, karena ketahuan, Carl pun ditangkap. Namun tak berlangsung lama, Carl pun kembali dibebaskan karena saat itu belum ada hukum khusus mengenai kasus seperti ini.